Waalaikumsalam. Selamat pagi para pemirsa, selamat datang di acara Pelaksana Pendidikan Etika Pancasila untuk Kesadaran Hukum Nasional. Saya Zahwa Yusyania, sangat senang bisa menemani Anda dalam acara yang luar biasa ini. Hari ini kita akan membahas satu tema menarik yang tentunya akan memberikan banyak informasi serta inspirasi untuk para pemirsa, yaitu strategi untuk menumbuhkan kesadaran hukum melalui nilai-nilai Pancasila. Jadi tetap bersama kami karena acara hari ini akan sangat seru dan penuh wawasan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pelaksanaan. Selamat datang di acara pelaksana. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan membahas strategi untuk menumbuhkan kesadaran hukum melalui nilai-nilai Pancasila. Bersama para pembicara yang berkompeten, selamat datang Abdullah Imad Aldin, Siti Hania Mima, serta Muhammad Firman Tegarwijaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Ya, terima kasih sekali untuk undangannya karena di sini kami berkesempatan untuk berbagi informasi, bertukar pikiran, bertukar informasi di sini terkait dengan Pancasila yang nantinya juga bisa diterapkan kepada adik-adik semua begitu. Pancasila sebagai dasar negara memang sangat penting ya pemirsa. Untuk sesi kali ini kita akan fokus pada etika Pancasila. Bisa dijelaskan sedikit Bapak Imad, apa yang dimaksud etika Pancasila? Ya, etika Pancasila. Etika Pancasila di sini adalah suatu prinsip-prinsip moral yang mana bisa dikatakan itu adalah sebagai pedoman kita, pedoman untuk berkehidupan sosial, berkehidupan pribadi, yang mana nantinya itu akan mewujudkan, ketika kita melakukan itu akan mewujudkan keadilan, kebertanggungjawaban, yang mana di sana akan menjadi keharmonisan di masyarakat begitu. Wah, menarik sekali ya kalau kita berbicara tentang nilai-nilai Pancasila. Iya, benar sekali. Jadi ketika kita menerapkan etika-etika Pancasila ini di dalam kehidupan, maka yang terjadi adalah di situ masyarakat akan ada keadilan di situ. Ada sikap kebertanggungjawaban, ada sikap keharmonisan, sehingga di situ kita bisa hidup aman, tentram, damai di Indonesia yang tercinta ini. Gitu. Nah, baik. Pembahasan etika Pancasila yang sudah diberikan oleh para pembicara sangat luar biasa ya pemirsa. Sekarang kita akan bahas tentang kesadaran hukum dalam masyarakat. Boleh dijelaskan Ibu Mima, apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum? Baik, untuk pengertian kesadaran hukum di sini adalah suatu kondisi di mana suatu individu atau suatu kelompok tidak hanya mengetahui apa itu arti hukum, tapi juga menerima dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, menarik sekali ya Ibu. Jadi untuk menciptakan ketertiban dan keadilan itu kita harus sadar akan hukum ya. Dan begini, tapi langkah awal yang harus kita ambil untuk mencapai kesadaran hukum itu seperti apa Ibu? Mungkin kalau menurut saya dengan mengetahui dan memahami apa itu arti hukum. Nah, setelah mengetahui apa itu hukum, kita harus menerima bahwa dan menyadari bahwa hukum itu memang ada untuk dipatuhi. Oh gitu. Jadi kita tuh bukan hanya sekedar mengetahui apa itu hukum ya Bu, tapi kita tuh juga memahami bagaimana hak-hak kita serta aturan yang ada ya Bu. Lalu ini, setelah kita paham akan hak tersebut, apa langkah yang bisa diambil untuk masyarakat aktif untuk mematuhi hukum tersebut? Baik, setelah mengetahui hak-hak kita yang ada dalam hukum, kita bisa turut berpartisipasi dalam menegakkan hukum melalui berbagai macam cara, misal dengan melaporkan pelanggaran menjadi saksi dalam suatu kasus, atau juga bisa dilakukan dengan hal kecil seperti mematuhi peraturan lalu lintas, juga yang lebih krusial misalnya mematuhi kontrak dan perjanjian. Oh baik, jadi peran pemerintah di sini tuh memang sangat dibutuhkan ya Bu? Iya, karena pemerintah kan salah satu yang menjadi penegak hukum di sini yang mengatur berjalannya pemerintahan. Jadi peran pemerintah itu sangat penting dan diharapkan mereka bisa menjalankannya dengan transparan. Oh,
Luar biasa sekali ya Ibu. Jadi kesadaran hukum itu bukan hanya soal tahu hukum ya, Iya. tapi bagaimana kita tuh berpartisipasi dan menjaga hukum agar diterapkan dengan baik. Benar. Oh, baik. Menurut Ibu bagaimana tanggapan Ibu soal kasus Jessica Wongso? Kalau soal kasus Jessica Wongso itu saya rasa sebagai salah satu ketidakadilan, karena di sini itu saudari Jessica ini kan walaupun tersangka dia kan tetap punya hak-haknya. Iya, benar. Tapi dia cenderung disudutkan hanya karena walaupun buktinya itu belum benar-benar konkret. Iya masih kurang. Iya benar. Kasus Jessica Wongso ini memang sempat menggemparkan Indonesia ya benar. Kasus tersebut itu menjadi salah satu bukti nyata bahwa di Indonesia itu kurangnya penerapan hukum yang baik dan benar di masyarakat. Baik, semoga dengan sesi pembahasan yang kali ini para pemirsa bisa semakin sadar hukum dan dapat berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dan keadilan. Baik, selanjutnya adanya kesadaran hukum dan di etika Pancasila yang diterapkan dalam keseharian memang sangat penting ya Pak Tegar. Melihat ada kasus viral beberapa tahun lalu, tepatnya pada tahun 2022, yaitu kasus Ferdy Sambo. Menurut Bapak Tegar, bagaimana pandangan Bapak tentang putusan Mahkamah Agung dalam kasus Ferdy Sambo ini, Pak? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang sangat luar biasa dan sebuah kehormatan bagi saya untuk hadir di sini. Untuk kasus Ferdy Sambo ini menurut saya itu kasus yang menarik, tapi juga memprihatinkan. Kenapa kok bisa begitu? Sangat tidak betul. Karena sosok jenderal bintang 2 yang usianya tergolong cukup muda, yang punya banyak prestasi di bidang kepolisian, tapi dia melakukan tindak kejahatan. Namun kenapa kok memprihatinkan? Itu di sini keputusan Mahkamah Agungnya, yang mana Mahkamah Agung itu memvonis Ferdy Sambo ini untuk dihukum mati pada awalnya. Namun secara tiba-tiba vonisan ini dirubah sama Mahkamah Agung menjadi hukuman seumur hidup dengan dari atas dasar-dasarnya beliau. Dan menurut ini saya tidak logis ya kalau dalam secara kacamata hukum, karena menurut saya Ferdy Sambo ini telah menyalahgunakan kekuasaannya seperti itu. Mengapa bisa dikatakan seperti itu, Pak? Apa yang membuat pertimbangan itu sulit diterima secara logis? Baik. Jadi kenapa kok tidak logis ya? Karena ketika kita menentukan hukuman ke pelaku, kita harus melihat tidak kejahatannya itu, aksi kejahatannya. Jadi kita tidak boleh melihat masa lalu si pelaku itu, entah dia berprestasi sebagaimana mungkin. Kita jangan terus seperti itu. Ya nggak lihat dari latar belakangnya Betul, gitu ya. kita nggak boleh lihat latar belakangnya. Jadi yang kita lihat, yang kita fokuskan adalah aksi kejahatannya itu tertentu, yaitu saat kasus pembunuhan berencana tersebut. Seperti itu. Tapi jika kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas ya Pak, kasus ini tuh menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang merasa keadilannya belum diterapkan secara adil dengan baik. Apakah ini bisa disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum, Pak? Betul sekali, Pak. Jadi akar masalah utama kita itu adalah rendahnya kesadaran hukum di Indonesia kita, baik dari masyarakat maupun dari si penegak ataupun aparat itu sendiri. Karena yang pada realitanya kalau kita lihat di lapangan itu banyak sekali hukum itu masih diperjualbelikan, di suatu luar atau di persidangan atau di mana, juga sangat banyak kita bisa temukan di situ. Itu sangat ironis menurut saya. Jadi nah, dalam kasus seperti itu ya, solusi apa yang Bapak bisa terapkan dalam kehidupan di Indonesia ini agar bisa meningkatkan kesadaran hukum berbasis etika Pancasila? Baik, tentu banyak cara ya untuk meningkatkan ini. Yang utama adalah kita harus membuat si hukum penegakan ini harus berkeadilan dan transparansi setransparan mungkin. Ya benar. Karena seperti sila kelima yang telah disahkan oleh Bapak Imam Abdullah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pemerintah ini harus mementingkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana kalau hukum ini adil, maka insya Allah rakyat Indonesia akan aman dan sejahtera. Dan kita harus transparan. Pemerintah harus mengusahakan penegakan hukum yang setransparan mungkin, agar tidak ada kecurigaan di antara masyarakat dengan pemerintah gitu. Dan tentunya tidak hanya seperti itu, kita juga bisa meningkatkan kesadaran hukum di sekolah-sekolah maupun di masyarakat. Seperti kita bisa menambahkan pelajaran-pelajaran di mata pelajaran, terus kita juga bisa banyak mengadakan kegiatan-kegiatan seperti OSIS, pelatihan, dan mungkin acara-acara talkshow seperti ini untuk meningkatkan kesadaran Pancasila. Jadi kalau ada penegakan hukum dengan benar ini bisa semakin buat kita sadarkan hukum ya Pak. Betul, saya kekurangan sesuatu.
kita juga di era sekarang kan media sosial ya. Iya. Kita tentu bisa memanfaatkan media sosial itu untuk Baik. menyebarkan akan intinya hukum Pancasila. Wah, ternyata banyak sekali ya caranya yang bisa diterapkan untuk membuat masyarakat itu sadar akan hukum ya Pak Tegar ya. Betul, Mas. Nah, bagaimana nih pemirsa sejauh ini? Kita sudah diberi pembahasan secara lengkap dan detail oleh para pembicara tentang menumbuhkan kesadaran hukum melalui nilai-nilai Pancasila. Ya, selanjutnya kita akan memberi kesempatan kepada para audiens apabila ingin bertanya. Silakan mengangkat tangannya. Baik, silakan kepada audiens untuk memberikan pertanyaannya. Menurut Bapak Imad, apa yang menjadi tanggapan Bapak terkait kasus Jessica Wongso dijadikan oleh Netflix sebagai film dokumenter? Apakah hal tersebut dapat menimbulkan dampak positif kepada masyarakat atau justru akan menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pembicara dipersilakan untuk langsung menjawab pertanyaan. Ya, tentu ketika ada film ini dipertontonkan begitu, tentu ada banyak spekulasi, ada banyak hal-hal lain yang membuat penonton ini berspekulasi lain. Itu yang pertama adalah dampak positif. Dampak positif daripada penayangan ini adalah yang pertama adalah mendorong daripada masyarakat ini untuk lebih sadar kepada hukum kita. Jadi mereka lebih aware, lebih melihat daripada hukum kita. Yang kedua yaitu dampak negatif. Negatifnya daripada ini adalah mereka lebih melihat Indonesia ini hukumnya sangat kok gini sih hukum Indonesia, kok aneh begini sih kok melibatkan kayak gitu. Nah, jadi perspektif daripada orang lain bisa jadi lebih negatif daripada itu. Sehingga kalau kita simpulkan kasus ini itu lebih banyak daripada dampak negatifnya. Tapi ini juga bisa dampak positifnya juga banyak juga, karena tadi bisa mendorong daripada kesadaran masyarakat hukum masyarakat itu. Jadi kesimpulan yang bisa dapat dari sini itu dampak negatifnya itu lebih besar Iya, daripada benar dampak sekali. positifnya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan langsung bertanya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Bima, jika seseorang berpendapat bahwa sistem hukum di Indonesia hanya menegakkan hukum berdasarkan kekuasaan tanpa memperhatikan nilai-nilai Pancasila, setujukah Ibu Bima dengan pendapat tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pembicara bisa langsung menjawab. Tentang itu menurut saya hukum di Indonesia itu sudah berlandaskan Pancasila, sehingga saya merasa bahwa hukum-hukum itu memang sudah benar dibentuknya. Tapi yang errornya itu lebih kepada prakteknya, penegakannya, yang cenderung, yang seperti kita tahu cenderung dicemari oleh korupsi dan politik. Yang bisa kita syukuri, pemerintah berusaha untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali dengan dengan memberikan pengawasan yang lebih intensif pada lembaga-lembaga hukum dan berusaha untuk lebih transparan dalam penegakan hukum. Baik, jadi pemerintah itu telah melakukan banyak hal ya Bu untuk terciptanya penegakan hukum yang baik dan benar. Seperti itu. Lanjut, apabila ingin bertanya lagi, baik silakan audiens langsung bertanya. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya kepada Bapak Tegar. Nah, tadi kan sudah sedikit dimention nih tentang transparansi. Menurut Bapak Tegar sendiri, transparansi dalam sistem hukum di Indonesia sendiri ini sudah sesuai dengan nilai Pancasila atau belum ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita bicara transparansi di Indonesia, apakah sudah diterapkan sesuai Pancasila? Jawabannya sudah, namun belum maksimal. Karena apa? Seperti yang kita lihat, seperti kasus persidangan yang ada, seperti kasus Ferdy Sambo, Jessica Wongso, itu telah ditayangkan di TV. Jadi kita bisa secara masyarakat, sebagai masyarakat bisa melihat secara langsung, secara live, bagaimana persidangan itu berlangsung. Menurut saya itu adalah salah satu bentuk transparansi. Namun belum maksimalnya kenapa? Karena putusan MA itu sendiri. Karena yang awalnya di persidangan itu si MA memutuskan untuk memvonis hukuman mati, namun tiba-tiba hukuman itu berubah menjadi hukuman seumur hidup. Nah, ini kan tidak logis ya? Iya. Bukan logis betul. Secara kacamata hukum tidak logis ini. Jadi itulah yang kurangnya itu. Kemudian Jessica Kumala Wongso
Jessica Kumulaso itu sudah lama ya kasusnya, udah berapa tahun yang lalu. Tetapi berkat Netflix yang mengangkatnya kembali, kasus ini dibuka kembali ke masyarakat umum. Iya. Yang mana Benar akhirnya sekali. berubahnya si volisan si Jessica ini menjadi bebas gitu. Seperti itu. Jadi ini membuktikan bahwa 8 tahun yang lalu seperti apa ini? Polisi negeri kayak kurang transparan atau gimana kan seperti itu. Oh, jadi transparansi dalam sistem hukum ini harus lebih dimaksimalkan lagi ya Pak, agar itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Baik, langsung saja yang ingin bertanya boleh angkat tangan, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Mima. Menurut Ibu, apa langkah yang diusulkan untuk memperbaiki sistem hukum Indonesia agar lebih terbuka dan adil dalam kasus Verdi Sambo? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, menurut saya ada beberapa cara yang mungkin bisa saya usulkan terkait hal ini. Yang pertama yaitu memperkuat pengawasan lembaga internal hukum. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan transparansi pada masyarakat agar masyarakat menjadi lebih percaya pada pemerintah. Kemudian mengimplementasikannya pada pendidikan melalui pendidikan hukum dan etika Pancasila. Dan yang terakhir, kampanye tentang akan pentingnya kesadaran hukum. Baik, jadi ada 4 ya Bu. Jadi 4 cara tersebut itu dapat membantu memperbaiki sistem hukum di Indonesia ya. Terima kasih. Selanjutnya, apa ada yang masih ingin bertanya? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Tegar. Jadi nilai-nilai Pancasila pastinya sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Nah, menurut Anda apa saja sih metode kreatif yang tepat untuk mengenalkan nilai Pancasila kepada generasi muda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kalau kita bicara kreatif ya, Iya. kreatif itu tidak ada batasnya ya. Iya, Kita ada bisa batasnya. mengeksplor apa aja. Jadi kalau masalah kreatif kita bisa membuat dari ini era media sosial kan, era Iya, sekarang kan era media sosial. Kita bisa menggunakan platform-platform itu untuk mengajarkan pentingnya nilai-nilai Pancasila seperti TikTok, IG, YouTube dan lain-lain. Bahkan di dalam pendidikan pun kita juga bisa menyuruh anak-anak untuk membuat poster, membuat mungkin mewarnai tapi ada unsur Pancasila dan lain-lain seperti itu. Dan kita sebagai pemerintah juga bisa membuat iklan-iklan layanan masyarakat. Kita bisa tampilkan di TV, kita bisa tampilkan mungkin di platform-platform Itu secara digital ya. secara digital, betul sekali. Dan kita juga bisa bekerja sama dengan influencer atau artis ternama yang sudah menjadi follower yang besar, pengaruh yang besar. Seperti untuk pengaruh dia untuk membuat konten, kolaborasi untuk nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Seperti itu. Seperti itu ya. Ternyata banyak sekali ya cara pendekatan yang bisa kita lakukan dalam mengenalkan nilai-nilai Pancasila, terutama pada generasi maju saat ini. Baik, terima kasih untuk jawaban yang sudah diberikan, sangat edukatif dan menarik sekali ya pemirsa. Namun, sayangnya sesi Q&A untuk topik kali ini sudah berakhir. Terima kasih atas antusiasmenya. Wah, nggak terasa sekali ya pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi, di sini kita tuh bisa menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu memang berperan sangat penting ya dalam membentuk kesadaran hukum yang ada di dalam masyarakat. Penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan. Sebelum acara ini berakhir, mari kita beri tepuk tangan yang sangat meriah kepada ketiga pembicara yang sangat hebat ini. Tegar waktu dan pengetahuan yang telah kalian bagikan hari ini. Pembahasan yang sangat mendalam dan penuh inspirasi pastinya akan memberikan banyak dampak positif bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Anda semua yang sudah menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di acara pelaksanaan berikutnya dan semoga hari Anda selalu penuh dengan inspirasi. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.